luar biasa. Ya, itu baru dengar saja, belum menggosip. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang perempuan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, karena siang hari nggak tahan, dia menyuruh seorang laki-laki anak-anak untuk datang kepada Nabi Muhammad untuk minta izin. Wahai fulan, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad, aku fulana binti fulan, tadi pagi sahur berpuasa, sekarang siang sudah nggak tahan, pingin saya batalkan, izinkan boleh apa enggak saya batalkan. Akhirnya anak tersebut datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, fulana binti fulan kirim salam. Ya, dia tadi pagi puasa, minta izin kepada kamu untuk membatalkan puasanya. Kata Nabi Muhammad SAW, dia suruh makan, nggak ada masalah. Karena mulai dari tadi pagi sudah batal. Jangankan siang ini, mulai tadi pagi sudah batal. Akhirnya pulang itu laki-laki. Wahai fulana, kata Nabi Muhammad, nggak apa-apa kamu makan karena mulai pagi kamu sudah batal. Loh, bilangkan kepada Nabi Muhammad, saya ini belum makan, belum minum. Saya ini nunggu perintah dari Nabi Muhammad. Kalau memang boleh makan, baru saya batalkan. Saya belum batal mulai pagi, sampai sekarang belum batal. Coba kamu bilangkan kepada Nabi Muhammad, saya belum batal. Akhirnya datang, wahai Rasulullah, kata perempuan tersebut, belum batal dia. Sampai sekarang belum makan, belum minum. Ini tinggal nunggu perintahmu, kalau memang boleh, mau dibatalkan puasanya. Kata Nabi Muhammad, memang mulai sampai sekarang, dia belum batal gara-gara makan dan minum. Tapi puasanya batal gara-gara menggibah atau menggosip saudaranya yang muslim tadi pagi. Makanya puasanya batal, kata Nabi Muhammad. Mulai tadi pagi dia suruh makan nggak apa-apa. Kenapa? Sudah hilang pahala puasanya gara-gara menggosip. Kalau nggak percaya, suruh ambil siwak perempuan tersebut, suruh gosok mulutnya 3 kali, kemudian ditadahkan kepada sebuah ember. Akhirnya datang itu anak-anak itu, wahai perempuan, kata Nabi Muhammad, memang kamu bukan batal karena makan dan minum, tapi karena menggosip tadi pagi. Kalau nggak percaya, kata Nabi Muhammad, kamu suruh ambil siwak, suruh menggosok gigimu dan taruh di atas ember, di sebuah ember. Akhirnya perempuan tersebut ambil sebuah ember, disikat giginya, akhirnya langsung muntah. Muntahnya itu daging busuk sama darah sama nanah. Sama darah sama nanah. Daging busuk seperti bangkai, kemudian ada darahnya, ada nanahnya. Langsung menangis itu perempuan itu, sahabat perempuan itu. Ya. Kata Nabi Muhammad, sudah batal gara-gara menggosip puasanya. Bayangkan, Pak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menggosip saudaranya, menggunjing, berarti seperti memakan daging bangkai saudaranya. Itu gara-gara mulut. Karena disebabkan karena mulut. Mulut ini bahaya. Ya. Harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol bahaya, Pak. Efeknya bahaya, waliyadzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaknya dia berkata-kata baik. Dibuat apa baik itu? Untuk nasihati orang supaya beramal baik, nasihati orang supaya tidak bermaksiat, dibuat zikir, dibuat sholawat, dibuat istighfar, ya dibuat tahlil. Ya, pokoknya mulut ini kalau bisa dibuat zikir, dibuat yang bagus sudah. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, perbanyak zikir sampai orang-orang itu mengatakan kamu itu orang yang munafik. Perbanyak zikir dalam hadis yang lain sampai orang-orang itu menyatakan kamu ini orang yang riak, ingin dipuji. Kata Nabi Muhammad, perbanyak zikir, nggak usah ngurusi orang, kata Nabi Muhammad SAW. Perbanyak zikir. Orang mau mengatakan kamu riak, mau mengatakan kamu munafik, biarkan, kata Nabi Muhammad SAW. Perbanyak zikir. Diajarkan supaya kita berkata-kata yang baik. Ya. Di kantor zikir sambil megang tasbih, nggak apa-apa, biar nggak lupa. Ya. Zikir. Orang mengatakan, wah ini riak, ini zikir kok pakai tasbih di depan orang-orang. Biarkan, ya, biarkan, daripada dia orang munafik. Ya. Kata Nabi Muhammad kan, perbanyak zikir sampai orang munafik mengatakan kamu itu orang yang riak. Ya. Kata Nabi Muhammad, berarti kalau ada orang menghina orang yang sedang berzikir kepada Allah, berarti dia ini orang munafik. Orang zikir kok dihina. Sudah dirinya nggak berzikir, tapi menghina orang yang berzikir. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya diajarkan kita oleh Nabi Muhammad untuk berkata-kata baik. Ya. Di antaranya apa? Dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dibasahi mulutnya. Ya, kata Nabi Muhammad, perbasahi mulutmu dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takutnya nggak bisa berkata-kata baik, ya. Akhirnya nggak mau zikir juga, akhirnya kerjaannya maksiat dari mulut. Waliyadzubillah min dzalik. Ya.
Oleh karena itu perbanyak zikir, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Dipikir dulu pembicaraan, kalau bermanfaat diomongkan, kalau nggak bermanfaat nggak usah dibicarakan, Pak. Akhirnya kita rugi nanti. Ya, kita sudah sholat, sudah puasa, sudah baca Quran, sudah sodako, tahajud, di akhirat hilang semuanya pahalanya. Diambil kepada orang yang suka kita gosipi, diambil kepada orang yang suka kita celah, diambil oleh orang yang suka kita fitnah. Waliyadzubillah min dzalik. Muflis, kata Nabi Muhammad SAW. Bahaya, ya, bahaya mulut ini. Ya, oleh karena itu pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan lumayan kalau dibuat zikir, dibuat sholawat, baca tasbih, tahlil, tahmid, ya pahalanya banyak. Ya, bukan sedikit pahala zikir itu banyak. Minimal sholawat lah. Kalau kita takut riak bahasanya, takut ada sifat sombong, minimal zikir sholawat yang dibaca. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap ibadah itu syaratnya harus ikhlas, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun gak ikhlas, tetap pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mungkin takut ada sifat sombong, ada sifat riya, gak ikhlas, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minimal sholawat terus dibaca. Kenapa? Karena sholawat ini walaupun gak ikhlas, tetap pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholawat ini pahalanya banyak, dan tidak ada ibadah yang Allah perintahkan kepada makhluknya dan kecuali Allah juga beribadah dengan ibadah tersebut kecuali sholawat. Allah memerintahkan kita sholat, Pak, tapi Allah nggak sholat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Allah memerintahkan kita baca Quran, Allah nggak baca Quran. Allah memerintahkan kita haji umrah, Allah nggak haji umrah. Tapi Allah memerintahkan kita sholawat, Allah pun juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya yusollun, selalu bersolawat, tidak pernah putus kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang berapa nih? Ya, jadi dianjurkan mulut ini dibuat untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diantaranya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Enak, Pak, sholawat ini auranya tenang. Ya, auranya tenang, kata Nabi. Ya. Orang kalau suka marah-marah, ya emosi, bahasanya temperamental, mudah stres, itu disuruh perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi maaf bahasanya kalau kita nggak bisa ngontrol omongan, ya nggak bisa ngontrol emosi, nggak bisa ngontrol pikiran, itu disuruh perbanyak sholawat, mendinginkan aura kita, ya, mendinginkan aura tubuh kita. Kalau maaf kalau zikir yang lain, apalagi ada zikir tertentu itu, Pak, nggak boleh sembarangan dibaca. Tapi kalau sholawat itu terserah, nggak ada masalah. Ya, baca Quran itu terserah nggak ada masalah. Ya, mereka itu bacaannya ringan, kemudian manfaatnya luar biasa. Ya, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian ditambah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kata-kata baik adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Muhammad aja setiap hari 70 kali istighfar, ya, pada Nabi Muhammad itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Seandainya berbuat salah, sebelum berbuat salah, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Nabi gak pernah berbuat salah. Itu Nabi Muhammad setiap harinya masih beristighfar dan bertobat kepada Allah 70 kali setiap harinya. Loh, kita ini loh yang tidak dijamin masuk surga oleh Allah Taala, belum ada jaminan. Ya. Kalau berbuat maksiat pasti ditulis dosanya, belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita nggak mau istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Nabi Muhammad aja yang orang yang sudah dijamin masuk surga, yang dosanya diampuni oleh Allah dan tidak punya dosa, masih istighfar bertobat kepada Allah 70 kali, apalagi kita. Oleh karena itu kita harus lebih banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, intinya pokoknya perbuat mulut ini untuk sesuatu yang baik, ya, yang baik, mulai dikontrol, ya. Kalau emosi jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk, bahaya, Pak. Apalagi kalau kita emosi dengan anak, jangan. Anak kadang-kadang kita marah, ngomong anak, bodoh kamu ini, nakal, gak nurut, bahaya. Mulut ini bahaya. Apalagi kalau yang berbicara orang tua,
Ya, kata Nabi Muhammad, doanya orang tua itu menembus 7 langit. Kalau orang tua suka mengatakan anaknya bodoh, nakal, kurang ajar, itu anak bakal bodoh, nakal nanti. Tinggal nunggu waktu aja. Ya, kalau anak kita nakal disuruh dzikir oleh Nabi Muhammad, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, Allah yafat, mudah-mudahan Allah menjaga kamu, Allah yahdik, mudah-mudahan engkau dapat hidayah. Kalau anak kita nakal nggak bisa diatur, suruh doa. Jangan emosi mengeluarkan kata-kata kata-kata kotor. Nanti kalau sudah anaknya nakal baru nyesel gara-gara doanya orang tua. Ya, Imam Masjidil Haram itu Imam Sudes dulu kecilan nakalnya luar biasa, Pak. Tapi ibunya sabar. Ya, setiap nakal didoakan mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Tiap nakal mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Subhanallah, jadi imam Masjidil Haram terlama. Gara-gara apa? Doa ibunya. Padahal Sudes waktu kecil itu nakal. Subhanallah. Cuma gara-gara doa dari ibunya luar biasa. Makanya harus dijaga mulut ini, apalagi ketika berbicara dengan keluarga. Ya, mudah-mudahan mulut kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.